Dasana Ananjali. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siapa kita? Penduker. Ibu absen dulu. Bagas Dwi Prasetyo. Hadir. Desa Ketutri Kusuma Dewi. Hadir. Kemudian Enrico Fadel Pratama. Hadir. Gusti Komang Resa Arta Wiguna. Hadir. Gusti Kadek Ananta Pinandika. Hadir. Kadek Dwika Maikada Reihandi. Hadir. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, jadi bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali belajar bersama-sama dalam keadaan sehat ya. Nah, masih ingat pelajaran minggu lalu apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor? Siapa yang bisa? Silakan Krista. Perpindahan kalor adalah proses perpindahan energi dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Jadi perpindahan kalor katanya adalah proses perpindahan energi dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah ya. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Ini adalah gambar tiang listrik. Pernah kalian perhatikan di pinggir jalan biasanya ya seperti ini. Nah, mengapa kabel listrik PLN tampak kendor di siang hari, sedangkan di pagi hari dia tampak lurus melengkung? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan ya. Kabel listrik PLN tampak kendor di siang hari karena samar matahari meningkatkan suhu logam pada kabel menyebabkan kabel memanjang. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar pentingnya mengetahui tentang pemoyan SAT, jenis-jenis pemoyan, dan manfaat pemoyan pada kehidupan sehari-hari ya. Jadi ini tujuan belajarannya, menjelaskan tentang pengertian pemoyan SAT, kemudian yang kedua menjelaskan tentang jenis-jenis pemoyan SAT. Nah, ini yang terakhir mengenal dan mengetahui manfaat pemoyan SAT dalam kehidupan sehari-hari. Di materinya ini materinya pengertian pemoyan SAT yang pertama, kemudian yang kedua jenis-jenis pemoyan SAT. Ini yang terakhir manfaat pemoyan SAT dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak video ini. Sebuah benda dapat mengalami perubahan akibat
tadi ada hal-hal yang bisa kita catat. Nah, ini yang pertama, pemuaian zat adalah proses bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu. Nah, kemudian ada 3 jenis pemuaian. Pertama itu adalah pemuaian zat padat. Jadi zat padat itu bisa mengalami pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Salah satu contohnya adalah tiang listrik yang tadi, kabel listrik yang tadi ya. Jadi kabel listrik itu mengalami pemuaian panjang karena panas matahari. Nah, kemudian jenis pemuaian yang kedua adalah pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair. Jadi zat cair mengalami pemuaian volume. Contohnya adalah volume air raksa pada termometer. Nah, ini yang terakhir jenis pemuaiannya adalah pemuaian zat gas. Jadi zat gas ini mengalami pemuaian volume. Contohnya adalah volume udara di dalam balon. Nah, kira-kira adakah manfaat pemuaian zat pada kehidupan sehari-hari? Nah, mari kita diskusikan apakah ada manfaatnya pemuaian zat ini. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian yang sudah ada. Ya, silakan dijawab nanti soal yang ada di depan. Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan, Gio. Ibu, bolehkah saya bertanya salah satu manfaat pemuaian zat dalam kehidupan saya? Ya, baik. Jadi salah satu contohnya yang nanti kalian diskusikan, kalian cari lagi yang lain. Salah satu contoh yang sering sekali kita alami adalah saat kita menjemur baju, pakaian basah. Ya, jadi panas matahari itu menyebabkan baju kita menjadi kering. Kenapa? Karena panas matahari menyebabkan pemuaian air pada baju yang basah. Ya, bisa diterima dia? Bisa. Jadi itu salah satu contohnya manfaat dari pemuaian zat. Yang lainnya silakan kalian cari. Ya. Silakan berdiskusi. Semua anggota kelompok diharapkan aktif ya. Yang tadi dijelaskan, salah satu contoh manfaatnya itu adalah pada saat kita menjemur baju basah. Ya, di baju basah itu karena panas matahari menyebabkan baju kering. Kenapa? Karena panas matahari menyebabkan pemuaian air pada baju kalian. Ya, silakan cari manfaat yang lain. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Jenis-jenis pemuaian zat padat, pemuaian zat cair, pemuaian zat gas. Ya. Jadi ada 3 jenis pemuaian ya. Manfaat pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pemuaian air raksa atau alkohol pada termometer pengukur suhu. 2. Pemuaian air pada pakaian dijemur di bawah sinar matahari. 3. Celah rel kereta api mencegah lengkungan rel kereta api. Baik. Itu jawaban dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Bisa diterima? Bisa. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok. Nah, dari hasil diskusi tadi, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan Elia. Pemuaian adalah zat tersambarnya ukuran benda akibat kenaikan suhu. Ya, itu yang pertama. Ada kesimpulan kedua? Siapa? Siapa yang bisa jawab kesimpulan? Silakan, Omar. Jenis-jenis pemuaian zat padat seperti panjang, luas, volume. Ya. Kedua, pemuaian zat cair seperti volume atau raksa termometer. Baik. Ketiga, pemuaian zat gas seperti volume atau udara dalam balon.
kesimpulan yang kedua, jenis-jenis pemoyan zat ada 3. Pemoyan zat padat, pemoyan apa lagi? Zat cair, pemoyan zat gas. Nah, kesimpulan yang terakhir ada yang bisa? Siapa? Bagus. Manfaat pemoyan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Termometer mengukur suhu melalui pemoyan raksa atau alkohol. 2. Selang rel kereta api mencegah lengkungan saat panas. 3. Tugas digital pada setrika otomatis memutus arus saat panas. Nah, itu katanya 3 manfaat. Ada manfaat lain lagi? Manfaat lain lagi? Nah, satu lagi Ibu tambahkan manfaat pemoyan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi Ibu sampaikan adalah pada saat kita menjemur pakaian basah, ya. Jadi pakaian akan kering karena adanya panas terik matahari yang menyebabkan pemoyan air. Ya, betul. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan kalian tentang pemoyan zat. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, silahkan dijawab soal di depan. Kemudian nanti Ibu tunjuk 4 orang untuk menjawab. Ya, silakan dipikirkan jawabannya dulu ya. Ada 4 pertanyaan di sana. Siapa yang bisa jawab nomor 1? Pemoyan zat adalah B. Bertambahnya ukuran benda akibat kenaikan suhu. Bertambahnya ukuran benda akibat Kenaikan suhu. kenaikan suhu. Betul yang lain? Betul. Kita lanjutkan soal yang kedua. Siapa yang bisa jawab soal yang kedua? Siapa yang bisa jawab? Ananta, mana Ananta? Silakan Ananta. Jenis pemoyan pada raksa di dalam termometer termasuk pemoyan B. Hormon zat cair. Di raksa itu mengalami pemoyan zat cair. Betul yang lain? Betul. Kita lanjutkan soal ketiga. Siapa yang bisa jawab soal ketiga? Siapa? Ya, silakan. Setelah pada sambungan rel kereta api berfungsi untuk Berfungsi untuk mencegah rel melengkung saat mulai panas. ya, jadi setelah pada sambungan kereta api berfungsi untuk mencegah rel melengkung saat menuai panas. Ini pertanyaan yang terakhir, siapa yang bisa jawab? Siapa? Sukma, silakan. Manfaat pemoyan dalam kehidupan sehari-hari yang benar adalah A. Melepaskan tutup botol tetap dengan air panas atau pemoyan menghabis. Ya, nomor 4 katanya jawabannya A. Yang lain bisa menerima? Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sudah berjalan baik dan penuh semangat. Terima kasih. Kemudian materi pelajaran minggu depan adalah perhitungan pemoyan panjang. Jadi kalian silakan baca dulu buku paketnya supaya nanti di sekolah kalian lebih pemahamannya lebih cepat ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, tadi kita awali dengan doa pembuka, sekarang kita lakukan doa penutup ya. Silakan berdiri semua. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan. Parama Santi. Om Santi 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 Om.